Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi itu aja di live IG Story bareng aku, Dadang di Toba TI. Kita bakalan ngomongin mengenai beberapa hal terkait dengan Toba AI Challenge. Dan eh, kita bareng ngobrol bareng bersama teman kita, Mbak Dita dari Media Analitik juga. Kita masih nunggu kita nunggu orangnya untuk masuk. Halo, masih ada udah yang mulai bergabung nih. Oke, kita tunggu. Jadi accept nih. Udah mulai banyak yang gabung ya. Indonesia masih PPKM, jadi teman-teman harus jaga kesehatan. Oke, ini masih loading kayaknya nih. Ditunggu ya guys. Kita bakalan jelasin mengenai, mungkin yang teman-teman belum tahu mengenai Toba AI itu apa, atau mungkin uh, bingung dengan ini challenge apa. Ini bakalan kita buka di sini, kita umbar di sini. Kita tunggu dari video analitiknya. Sabar, sabar teman-teman. Oke, ini sorry ya teman-teman, nggak tahu nih koneksinya nih aman atau tidak ya. Kita tunggu dari uh, video analitik untuk gabung. Nanti ada Mbak Desi. Oke, kita undang beliau. Lalu semuanya sudah bergabung. Selamat malam denganku di sini. Ya, oke, udah mulai bergabung nih. Halo, apa kabar Mbak Rita? Alhamdulillah baik. Baik Gimana ya, kabarnya Mas Dadang? sedikit pilek, tapi alhamdulillah Aduh, bukan semoga tetap corona kok. sehat ya. Alhamdulillah, ya, amin amin amin. Jadi kita mau bahas apa nih Mbak Rita nih? Aduh, aku pengen ngobrol-ngobrol soal Toba AI Challenge nih. Waduh, oke deh. Dari mana dulu Kita nih? Dari mana dulu ngobrol nih? dong. Dari mana ya? Nah, dari tadi. Jelasin dulu dong mungkin Mas Dadang. Waduh, dari tadi ya. Dari tadi karena masuknya lumayan agak susah nih tadi. Teknis lah, biasa lah. Iya, benar, 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 benar. Mungkin Eh, aku pertama-tama, jelasin apa nih? iya, jelasin dulu dong Kak, Mas Dadang, Kak kan. Mas Dadang soal Toba AI Challenge. Oke, sebelumnya mungkin kalau teman-teman sebelum sebelum ngomongin Toba AI Challenge, mungkin aku mau jelasin mengenai Toba itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi mungkin teman-teman yang belum Exactly. tahu itu Toba.ai itu Toba itu bukan Danau Toba. Kita bukan bukan pemancingan umum, bukan. Kita Iya. adalah pemancingan data dari Instagram. Wih, asik. Jadi kita di sini Wis, itu pemancingan data dari Instagram. make sense ya, keren ya. Jadi Make kita di sense. sini itu uh, sebuah platform atau tools atau aplikasi yang digunakan untuk teman-teman Mm-mm. mungkin yang ingin berkembang atau ingin berbisnis atau mungkin ingin jadi influencer dan teman-temannya di Instagram, kemudian Instagramnya. Mm-mm. Nah, kita adalah tools yang tepat untuk kalian gunakan. Jadi di Tupalta ini kalian Oke. bisa cek misalnya engagement rate, bisa cek apa namanya jam posting terbaik, bisa cek postingan yang oke, Mm-mm. bisa cek kompetitor kalian, Mm-mm. banyak hal ya. Jadi kalau kalian teman-teman masih pengen penasaran gimana pakainya, bisa Mm-mm. daftar sekarang juga, gampang banget caranya. Masuk aja di Toba.ai, ketik aja di browser kalian di Google atau dimanapun itu, lalu langsung masuk. Ada caranya juga di IGTV-nya Toba.ai, jadi langsung aja pakai deh. Nah, untuk menunjang semua itu, kita tuh pengen bikin sebuah event. Karena kebetulan sekarang juga Mm-mm. PPKM, jadi daripada gabut di rumah Mm-mm. kan, Netflix kan Yes, seharian, ya kan? benar. Kalau nggak punya Netflix ya
nonton film bajakan kan kasihan kan. Nah, untuk Iya, hal itu benar. kita bikin sebuah challenge buat teman-teman semua. Jadi entah kalian itu adalah seorang calon influencer atau udah Mhm. influencer, content creator atau calon content creator atau mungkin di luar itu Oke. misalnya kalian jualan online atau mungkin Mhm. kalian pengen menjadi seorang digital marketer. Nah, Iya. untuk apa ya? Mengupdate diri kalian mengenai Instagram karena semua itu kan menggunakan Instagram untuk zaman sekarang kan. Nah, kita ada Mhm. event, Mhm. Mhm. ada challenge, Dubai Eye Challenge yang grow your Instagram itu dalam 2 minggu. Jadi kalian dalam 2 minggu itu eh, melakukan hal seperti biasa atau mungkin kalian punya trik-trik Mhm. khusus untuk naikin engagement, naikin reach, naikin impression. Nah, Iya. kalian gunakan di situ Iya. tuh. Kalian Mhm. akan menilai apakah kalian berhasil atau enggak. Nah, ini ada hadiahnya juga. Selain ada hadiah, sebenarnya ini bisa juga jadi Wah, ada kalian hadiahnya nih. ada dong mobil BMW, Ada dong. Wah, kalau itu aku langsung pengen menang nih. bebek merah warnanya. Aduh, guyonan orang tua Ah, ya kan, sekali. bebek merah. Aduh, bapak-bapak jokesnya ya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya katakanlah kalian mau jadi seorang digital marketer atau Iya. content creator Instagram yang Iya. eh, punya klien atau mungkin pengen punya klien orang-orang yang pengen ngebangun Instagramnya. Nah, kalian bisa jadi ini sebuah portofolio kalian. Kalian bisa ngomong ke teman-teman atau ke calon klien bahwa kalian bisa Mhm. naikin engagement dan reach dan juga impression dalam 2 minggu loh gitu. Jadi ini Mhm. bisa jadi ladang untuk mendapatkan customer baru seperti itu. Nah, bonusnya adalah kalau kalian menang nih ada berapa hadiah yang bisa kalian dapatkan. Ada juara 1, kalian dapat smartwatch dari Xiaomi. Wow, hadiahnya keren banget bisa kalian pakai. Yang juara kedua dapat Mi Band, juara 3 dapat TWS. Kalian bisa cek di kontennya The By Eye, bisa juga cek di websitenya juga. Lalu ada juga hadiah hiburan, itu ada OVO senilai 100.000 untuk 3 orang, dan juga ada Ines Kosmetik untuk 4 orang. Oke, Wida Analitik keluar. Seperti masalah koneksi teman-teman. Lambaikan tangan dulu teman-teman. Halo. Kita tunggu dulu sambil aku ngobrol nih mengenai hadiah-hadiahnya. Jadi selain itu kalian juga ada kesempatan dapat untuk voucher Toba 3 bulan senilai 1 juta. Jadi ada kayak sudah kembali lagi. Halo. Akhirnya saya kembali lagi. Oke. Ya, Anda menggunakan jurus ninja untuk menghilang? mohon maaf ya, jaringannya sepertinya kok kurang bersahabat nih. Ya, memang jaringan Indonesia. Mungkin kita harus pindah ke Korea mungkin. Oh, boleh. Kita awali dulu gimana? Awali dengan niat. Oke. Iya, awali dengan niat. Lanjutin yuk, Kak Dadang. Oke, tadi udah ngomongin soal hadiahnya. Ada hadiah utama Iya. 3 buah tuh. Ada hadiah hiburan 2 buah juga. OVO dan Mm-mm. juga OVO senilai 100.000 untuk 3 orang pemenang. Juga Ines Kosmetik kalau teman-teman suka dandan atau mungkin kalian Mm-mm. cowok tapi punya cewek yang suka dandan atau nggak punya Iya. cewek tapi pengen punya cewek. Nah ini nggak masalah lah, bisa dipakai juga. Nah Ah. ada juga voucher Tobas senilai 1 juta. Mm-mm. Jadi ada kayak Oke. Toba ini ada kayak apa ya premiumnya gitulah, ada tools premium yang bisa kalian Oke. gunakan kalau kalian berhasil Mm-mm. ini dan voucher Toba ini bisa didapetin oleh semua pemenang tadi plus ada 5 orang lainnya yang bisa dapat itu. Jadi Mm-mm. wow banget deh teman-teman bisa bisa apa namanya dapat hadiah, bisa upgrade skill. Jadi jangan Mm-mm. ragu-ragu, daftar aja sekarang, jangan sampai kelupaan karena besok itu adalah akhir pendaftaran. Anggap aja ini Wah, udah seperti tinggal daftar 1 hari CPNS ya. banget ya, Mas Dadang ya. Udah Banget, tinggal 1 sehari hari banget banget ya. nih. 1 hari Benar, banget. benar. 1 hari banget besok itu pokoknya. Jadi langsung aja daftar. Kalau pengen tahu gimana Mm-mm. cara daftarnya, langsung Mm-mm. aja klik di bio Mm-mm. Toba.ai. Itu kalian langsung Mm-mm. masuk ke landing page-nya, ke websitenya kita. Kalian bisa daftar di Mm-mm. situ. Gampang deh pokoknya. Yap. Benar. Begitu. Jadi guys, kita jabarin satu-satu dulu nih karena tadi udah segambreng ya penjelasannya. Satu persatu aku mau ngebedah satu persatu kayak tadi. Ini tuh sebenarnya tools ya, Mas Dadang. Tools untuk membantu Benar. teman-teman. Benar. Tools untuk teman-teman yang memang
kita tahu bahwa sosial media yang sampai saat ini atau sampai detik ini masih benar-benar menduduki peringkat apa ya, banyak digunakan sama orang adalah Instagram ya. Jadi ini tools buat teman-teman yang main Instagram setiap hari, ngonten setiap hari, upload feed, upload story gitu-gitu ya. Tapi mungkin kamu nggak ngerasain ada perkembangan gitu ya, Mas Dadang ya. Ada perkembangan di akunmu atau mungkin kamu Betul, betul. pengen apa ya? Ya sekarang pekerjaan menjadi influencer itu kan apa ya, banyak peminat gitu ya Mas Dadang ya, banyak peminat. Dan mungkin buat teman-teman yang akunnya udah bisnis pengen banget ningkatin reachment, terus engagement, terus impression di akun kamu, ini toolsnya udah tepat banget karena pastinya ada perbedaan ya dari tools yang udah disediain dari Instagram langsung ya kan Mas Dadang. Betul Jadi sekali. di sini apa ya? Ada upgrade benefit yang tentunya dikasih dari Toba.ai buat kamu untuk ngelihat reachment apa namanya Instagram kamu, terus engagementnya gimana, impressionnya gimana. Kamu juga bisa ngelihat akun-akun kompetitor kamu seperti gimana. Misal kamu punya bisnis ya, akun-akun bisnis kamu bisa mantau tuh kompetitor kamu yang sejenis itu dia gimana sih di situ untuk impression engagementnya. Nah dari situ kamu bisa belajar. Jadi nggak cuma kita mengacu ke akun sosial media kita, karena kan sometimes kita juga perlu ngelihat ya, bukan untuk membandingkan and then terus kita nanti jadi insecure, bukan. Tapi karena di situ ada parameternya, ada angkanya, itu tentunya malah bisa bikin kamu apa ya, termotivasi gitu ya Mas Dadang ya, untuk bisa ningkatin Betul sekali. akun sosial media bisnis kamu gitu di situ. Selain itu juga Jadi kalau di kompetitor itu, kalau teman-teman kehabisan ide misalkan ya, atau mungkin bingung bikin ya konten apa ya, kalian bisa cek punya kompetitor nih, yang rame itu apa sih punya kompetitor. Nah, kalian bisa lihat benar dari sudut pandang berbeda, atau mungkin ambil ya, dari sisi lainnya untuk bikin konten. betul. Betul. Kan kalau kita tahu ya, maksudnya dari dulu kan kita juga belajar tuh, ada salah satu pepatah yang ngomong, nggak pepatah sih, cuman ada salah satu kalimat yang ngomong, sebelum kita akhirnya meng-create suatu hal baru, itu kan kita biasanya kayak anak kecil lah dulu, menjiplak, dalam artian kayak menjiplak, mencontoh hal yang sama, terus memodifikasi, and then kita membuat ide yang baru. Nah, nggak ada salahnya tuh kamu ngelihat akun kompetitor untuk bisa ngelihat mereka yang lagi viral apa sih hashtagnya mereka, atau mungkin konten-konten mereka yang lagi bagus apa sih gitu loh. Bukan bermaksud untuk menjiplak persis ya Mas Dadang, tapi itu bisa jadi salah satu pacuan kamu untuk membuat ide yang baru gitu. Betul banget. Dan aku mau share dikit nih, mungkin teman-teman yang masih ragu, gimana sih caranya untuk Apa tuh Mas? meningkatin reach, engagement, atau impression yang jadi salah satu penilaian event ini. Aku mau ngasih sedikit rahasia banget. Ini rahasia ya, jadi kalian nggak boleh ngomongin ke semua orang ya. Rahasia. Nanti Oke, kalau kita rahasia harus pada live berjanji. ini Mas. Rahasia. Waduh, itu dia. Makanya jangan. Rahasia umum. Oke, rahasia umum. Rahasia umum Apa aja tuh? deh. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingin meningkatin reach, engagement, atau impression itu gampang banget. Jadi kalian bisa maksimalkan yang pertama jumlah posting dalam sehari. Jadi sehari kalian bisa maksimalin sekitar 2 sampai 3 kali posting di jam tertentu. Misalnya pagi, siang, dan juga pagi, sore, sama malam. Nah, kalian bisa cek juga nih jamnya. Jam tayang yang optimal itu di Toba.ai. Itu ada jam tayang iya, optimal. benar. Kalian bisa lihat Benar. banget. Nah, itu salah satu rahasia banget gimana caranya reach meningkat. Kalian harus bikin konten-konten secara konsisten setiap harinya, maksimal 3 setiap hari. Kalau minimal kedua, kalau misalnya kalian pengen banget reach-nya tinggi, itu adalah satu rahasia. Ini rahasia loh, jangan diomongin teman-teman yang lainnya. Tapi kalau boleh aku juga ngasih tahu nih, mau explain sedikit soal rahasia ini nih, karena aku sendiri juga salah satu pengguna Toba.ai nih, Mas Dadang. Dan karena belakangan ini tuh reachment terus engagement dari Instagramku tuh juga lagi kurang baik nih. Jadi aku beberapa belakangan ini memakai tools ini untuk bisa ngeliat nih, oh ternyata kalau aku mau posting di hari Senin gitu ya, di hari Senin itu ternyata dari tools ini risetnya jam-jam terbaik aku untuk posting adalah misal kayak jam 6 sore gitu. Nah di situ tuh akan detail ya buat kamu, di situ akan detail dikasih tahu jamnya jam berapa, harinya itu hari apa aja dan jam berapa, itu sudah dikasih tahu di situ detail. Dan tadi Mas Dadang juga sempat buka question box ya di story-nya Toba.ai.
Yes, tepat sekali. Jadi kita juga mempersilakan buat teman-teman di sini yang mau bertanya boleh langsung tulis di add a comment di sini atau mungkin kamu bisa pakai fasilitas yang ada tanda tanyanya itu. Jadi kamu bisa nulis di situ di question itu udah ada 2 Mas Dadang yang menanti untuk dijawab pertanyaannya. Juga di Waduh. komen-komen sini juga udah ada yang bertanya-bertanya. Anyway, sebelum kita jawab-jawab pertanyaan Mas, aku mau minta sedikit penjelasan kali ya dari Mas Dadang. Jadi kalau misal ini pertanyaan pribadi dari aku, Mas berarti nggak adil dong kalau misal followerku dikit, terus orang lain yang ikut tuh followernya banyak gitu loh. Itu akan ngaruh nggak sih ke penilaian gitu? Nggak juga, sebenarnya kita follower tuh kita nggak ngaruh ya, karena kita nggak menggunakan itu. Jadi untuk sekarang sebenarnya algoritma Instagram itu sedang terjadi perubahan sejak ada Reels masuk. Ya, jadi teman-teman bisa pakai ini nih, pakai mungkin bikin Reels sebaik mungkin, atau mungkin walaupun sebenarnya nggak di aplikasi TPA itu tertancung juga untuk reach-nya. Jadi itu kalau mungkin teman-teman belum tahu, Reels Instagram itu reach-nya gede banget, tapi engagement-nya kecil. Jadi teman-teman bisa pakai Reels ini mungkin sehari 1 kali atau 2 kali untuk naikin reach, tapi ditambah dengan konten yang biasa untuk nambahin engagement. Itu salah triknya juga. Jadi untuk followernya gede atau kecil, itu sebenarnya nggak begitu mengaruh. Cuman keunikan konten kalian, terus konsisten kalian itu yang berpengaruh sebenarnya. Sama trik-trik tadi yang pakai Reels, mungkin konten interaktif, atau mungkin ada konten guyonan yang meme yang lagi ngetrend, kalian bisa pakai juga untuk nambahin engagement seperti itu. Atau mungkin lagi ada yang ngetrend di Reels gitu. Benar. Begitulah. Jadi ini jadi poin yang penting buat kamu yang mau daftar, yang mungkin masih sampai saat ini ragu-ragu gara-gara aku followernya kecil nih terus minder gitu. Jangan minder, karena yang dilihat bukan itu ya Mas Dadang. Yang dilihat adalah engagement, reach, sama impression. Nah, boleh mungkin dijelasin Mas Dadang, engagement tuh apa, reach apa, impression apa? Barangkali teman-teman di sini tuh belum ngerti nih ternyata apa perbedaannya. Oke. Yang pertama mungkin aku jelasin reach ya. Reach itu adalah jangkauan orang, jangkauan akun. Misalnya aku posting sesuatu nih, ada 3 orang yang lihat. Nah, reach itu 3. Impression berarti itu berapa orang kali, yang melihat ya? Betul, berapa orang yang melihat? Berapa akun yang melihat? Itu reach. Kalau impression itu berapa kali orang melihat. Misalnya aku bikin konten yang lihat 3 orang, tapi si orang yang satu lihatnya 3 kali, maka dia dihitung 3. Jadi totalnya kali 5 impression. Itu adalah impression. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman lihat itu, impression pasti lebih gede daripada reach. Itu pasti. Gitu. Nah, untuk engagement itu seperti ketertarikan. Jadi maksud di sini ketertarikan adalah banyaknya like dan komen dalam postingan teman-teman. Begitu. Jadi kalau semakin banyak like dan komen, otomatis engagement kalian naik gitu. Dan mungkin di sini yang perlu digarisbawahi buat teman-teman di sini. Terus kalau engagement tuh apanya yang dinilai? Itu yang dilihat adalah atau yang dinilai adalah konsistensi like dan komennya. Ya nggak sih Mas Dadang? Betul. Jadi semakin naiknya like sama komen, semakin oke. Nah, makanya teman-teman bisa bikin konten-konten yang bikin orang interaksi. Contohnya bikin pertanyaan atau mungkin sedikit kontroversi, nggak apa-apa deh. Yang penting akan ada orang yang komen. Nah, itu bisa naikin engagement teman-teman. Ya. Dan itu jadi salah satu trik juga ya, supaya bisa narik interaksi sama orang-orang yang nge-follow kamu gitu. Di like, di komen, di situ bisa terjadi sebuah interaksi setelah postingan kamu tuh naik gitu. Betul. Nah, biasanya tuh sering lihat nih ada konten-konten orang itu dia bikin meme atau bikin gambar apa, nah gambarnya dibikin terbalik atau dibikin salah, itu biar orang-orang komen di situ. Itu juga trik juga tuh. Ya, itu bisa jadi salah satu trik tuh. Nah, tapi balik lagi ya Mas Dadang, semuanya balik lagi ke follower kamu minatnya kayak gimana dulu nih. Nah, jadi per akun, per orang itu pasti punya follower yang minatnya berbeda-beda. Kalau misal kamu sudah konsisten dengan bikin konten cover gitu, ya udah itu aja, nggak perlu kamu ganti dengan yang tiba-tiba ngelawak gitu kayak
kan kayak jauh banget gitu ya. Nanti yang ada follower kamu jadi bingung, yang tadinya kamu udah biasa nge-cover gitu. Atau mungkin kamu udah biasa kayak Mas Dadang punya kata dot branding ya. Bener ya sih? Benar-benar. Benar. Benar-benar. Itu kan udah Benar-benar. biasa tuh dengan memposting konten-konten berisikan tulisan gitu ya. Nah, itu Ya, juga kalau bisa dikonsistenkan seperti itu. Nah, dari situ kamu akan bisa ngeliat tuh pertumbuhannya. Kamu bisa mantaunya pakai toba.ai dan ikut di challenge betul. ini Betul gitu. sekali. Itu kayaknya ada berapa Oke. pertanyaan tuh? Ya, udah ada banyak nih malah. Kita langsung Hmm. bacain yang di question column atau di komen-komen di sini nih. Question kolom dulu mungkin ya. Oke, question column di sini wah banyak juga nih. Yang pertama nih, Kak, kalau pendaftarannya belum selesai, besok masih bisa ikut nggak? Besok masih bisa, besok itu terakhir. Jadi teman-teman besok itu jam 00? 24.59. Nah, belum 00 dong. Oh ya. 24.59. 2359. 23. 23. Kenapa 24? Bener. 23.09. 23.59 itu akhirnya jam terakhir kalian daftar. Jadi sebelum kelupaan, daftar sekarang juga. Nanti habis ini selesai, kalian bisa klik di bio-nya Toba.ai, lalu klik yang di atas sendiri, pendaftaran event Toba Challenge, langsung daftar. Nggak usah ragu. Nah, tuh udah dikasih tahu. Kalian harus nyari link pendaftarannya ada di mana. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa DM ya, Mas Dadang. Bisa DM, Bisa DM. Nanti nanti akan dihapus apa? DM-nya. Jangan dong. Tidak dong, akan dibalas tentu saja. Iya, bener Betul. dong. Pertanyaan kedua, challenge-nya apa aja ya, Kak? Sebenarnya tadi udah sedikit disinggung ya, jadi mengenai teman-teman dalam 2 minggu itu teman-teman bikin konten yang bakal berpengaruh untuk naikin reach, impression, dapat engagement. Nah, ini yang jadi tolak ukurnya penilaiannya adalah kenaikan growth dari reach, impression, dan engagement. Begitu. Itulah challenge-nya. Pokoknya konsistensi growth dari reach, engagement, sama impression kamu, bukan total follower kamu ya. Itu perlu di notes gitu. Betul. Terus ini salah satu iming-iming juga nih buat kamu semua yang belum daftar nih, daripada kamu cuma naruh-naruh story yang 24 jam hilang, mending ditaruh di feed. Apalagi kalau kamu punya pikiran-pikiran yang bermanfaat atau mungkin beberapa hal yang kamu idekan belum kamu realisasikan, mending realisasiin sekarang daripada kamu WFH gabut, PPKM gabut, apalagi PPKM-nya diperpanjang sampai akhir bulan ya. Karena ini kompetisinya dari tanggal 14 sampai tanggal 28, benar nggak, Mas? Bener tuh, 2 minggu. Jadi daripada kalian gabut kan, nggak ngapain di rumah, malah tidak melakukan hal yang bermutu, kemudian kalian ikutan ini aja. Betul banget. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, ada mengenai jam postingannya, sekiranya jam terbaik untuk posting jam berapa, Kak? Nah, tadi udah lumayan agak kesinggung ya, Mas Dadang. Jadi, Nih, gimana? Mau dijawab, Mbak Rita? aku mungkin jawaban kalau dari aku simple aja sih, kayak misal kamu ikut challenge, daftar challenge, terus akun kamu udah terkonek tuh sama toba.ai, udah terkonek sama tools ini, dan di situ kamu bisa ngeliat tuh postingan kamu. Let's say misal kamu mau ngeliat 7 hari terakhir kamu posting, di situ sudah kelihatan grafik jam-jam terbaik kamu posting. Atau misal kamu mau mundur lagi ke berapa hari sebelum misal 7 hari belakangan ini, kamu mau ngeliat tuh konsistensi postingan kamu yang bagus, reachment, engagementnya sama impressionnya jam berapa, di situ sudah terjawab semua. Jadi tiap-tiap akun punya analisanya masing-masing ya, Mas Dadang? Betul sekali. Jadi tiap akun tuh punya habit follower yang berbeda-beda. Jadi kalian pakai aja langsung toolsnya tuh AI. Jadi itu ada kayak diagram, bukan diagram sih. Pokoknya sebuah gambar yang bisa kalian cerna dengan gampang. Kalian bisa lihat jam posting ketika follower kalian banyak aktif. Nah, di situ kalian bisa posting tuh. Kalian bisa testing, bisa ngetes dengan cara mungkin di jam itu kalian posting, atau mungkin 1 jam sebelumnya kalian posting, atau setengah jam sebelumnya kalian posting. Kalian bisa coba semuanya. Tapi yang jelas di mendekati jam itu. Gitu, itu salah satu triknya juga. Oke, jadi jangan khawatir, soal jam itu juga nggak bisa disamain ya, karena tiap-tiap akun punya analisanya masing-masing. Jadi kamu daftar,
dapat toolsnya, bisa langsung kamu analis satu Instagram kamu gimana, kapan kamu harus posting. Dan satu lagi itu free ya buat kamu semua. Jadi jangan Free khawatir, kamu banget. gak akan dipungut biaya apapun. Tapi kalau Terus misalnya mau pertanyaan transfer selanjutnya, ke hah? Mimin juga boleh kok. Kalau mau Gimana transfer transfer kemana Mas Dadang? ke nomor rekeningku ya nanti saya kirim di postingan. Coba. Boleh di komen di sini Mas Dadang, nanti saya juga nyusul boleh. Jangan dong. Ya kali aja ya. Kan usaha namanya nih, usaha. Betul sekali. Oke, Next. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi udah nanya jam postingan, terus ada yang nanya lagi. Postingnya berapa kali dalam satu hari, Kak? Tadi udah sempat disinggung, mungkin diulang lagi Mas Dadang. Benar. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk teman-teman semua terserah mau berapa kali. Cuman Ya. kalau dari aku pribadi untuk memenangkan challenge ini karena dinilai adalah growth-nya dari reach, impression, dan engagement, alangkah baiknya itu maksimal 3 kali sehari, minimal 2 kali sehari. Jadi biar langsung naik semuanya. Jadi kalau teman-teman emang beneran niat mau ikut ini dan ingin membiasakan diri untuk konsisten karena ini selama 2 minggu, Ya. jadi teman bisa ngelakuin itu. Tapi pada hakikatnya sebenarnya terserah kalian memposting berapa kali pun gitu. Dan itu sebenarnya bisa jadi apa ya? Kita sekalian tes sekaligus ngeliat dulu ya. Kayak misal belum pengen nih posting 3 kali gitu. Mau coba posting sekali dulu sehari. Nah bisa tuh dilihat dulu dipantau. Ternyata satu kali posting mungkin konsistensi reachment, engagementnya masih kurang oke. Nah besok mungkin mau diubah berapa 2 kali atau mungkin 3 kali tergantung dilihat dari jam terbaik postingan kamu ya di tools dari toba.ai. Nah itu bisa Betul tuh. banget. Gitu. Itu tadi udah soal apa tadi postingannya berapa kali ya? Terus ada pertanyaan lagi nih. Setiap hari itu harus bikin konten, Kak? Iya, benar. Benar ya, Mas Alangkah Dadang? baiknya seperti itu. Alangkah baiknya seperti itu. Ya, Jadi karena yang dinilai itu tadi yang gue bilang bahwa reach, engagement, sama impression itu dinilai ketika kalian nggak posting, otomatis harus jadi penurunan. Karena di betul. Instagram itu adalah sebuah media sosial ya. Media sosial itu kalian bersosial di sebuah media online. Jadi ketika kalian nggak aktif untuk posting, nggak aktif untuk melakukan suatu kegiatan di situ, sama Instagram dipikirnya kalian tuh ansos atau mungkin nggak aktif di situ. Jadi kalian nggak dapat Ya, prioritas untuk mendapatkan reach yang lebih tinggi. Jadi salah ya. tipsnya itu, kalau bisa kalian posting setiap hari. Kalau bisa. Kalau emang kalian pengen dapat Kalau bisa. hadiahnya, small dose dan teman-temannya. Gitu. Iya, benar juga. Jadi, karena ini tadi yang dinilai adalah konsistensi, reachment, engagement, sama impression. Jadi, otomatis kamu yang punya akun juga melatih konsistensi kamu dalam memposting konten di sini, gitu. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Dadang. Kak, masih nggak paham, ntar challenge-nya itu online atau gimana? Atau bisa dijelasin alurnya dikit? Oke, singkat mungkin Mas Dadang. Oke, jadi challenge ini adalah intinya kalian main Instagram kayak biasa, ngeposting kayak biasa. Nah, dalam Instagram itu kan ada penilaian. Kalau misalnya kalian di insight-nya lihat itu ada reach-nya, ada impression sama engagement, seperti yang udah aku jelasin tadi. Nah, tiganya ini dalam waktu 2 minggu itu harus bertumbuh. Nah, untuk pertumbuhan yang paling tinggi itulah pemenangnya. Simpelnya seperti itu. Ya, oke. Dengan Aku mau caranya nambahin konten sedikit. seperti biasa. Boleh ditambahin. Ya, aku nambahin dikit. Jadi gini, kalau mungkin yang belum paham ya, prosedurnya atau teknisnya begini. Jadi, kamu punya akun Instagram, berupa akun bisnis, terus kamu daftar tuh di linknya toba.ai, kamu daftarin akun kamu di situ, dan di situ nanti akan ada tahap kamu juga mengkonekkan akun Instagram kamu ke Facebook fanpage kamu. Jadi itu juga harus otomatis terkonek, dan setelah itu kamu baru akan terkonek sama toba.ai. Nah, dari situ kamu akan ngeliat tuh analisa dari Instagram kamu, reachment, engagement, impression. Nah, dari situ kamu setelah ngeliat, habis itu terus kamu ngonten tuh selama 2 minggu. Nah, untuk memantau konten kamu selama 2 minggu supaya bisa menang, supaya bisa ngeliat konsistensi like, komen, impressionnya gimana-gimana, pakai sih toba.ai tools ini gitu. Kurang lebih Betul banget, itu udah jelas banget tuh. teknisnya begitu awamnya ya. Terus
Masih banyak banget nih Mas Dadang yang Aduh, nanya. gimana Kita ini? lanjut ya. Aduh. Kita langsung lanjut. Bagaimana kalau akun pribadi ikut challenge ini? Apakah butuh konten yang out of the box? Nggak masalah sebenarnya sih kalau akun pribadi kalian. Karena kan ini kan sebenarnya untuk kalian yang ingin jadi influencer atau content creator. Kalau influencer kan sebenarnya mereka kayak nge-share kehidupan pribadi mereka ya. Jadi it's Betul. okay untuk kalian mungkin nge-share kehidupan pribadi kalian. Mungkin kalian lagi apa namanya olahraga atau lagi apa. Ternyata engagementnya gede atau reach-nya gede. Itu nggak masalah sebenarnya. Karena ini memang diperuntukkan Betul. untuk orang-orang yang ingin berkarir di Instagram dengan cara jadi content creator atau mungkin jadi influencer yang seperti saya omongin tadi. Nah, itulah salah satu caranya. Jadi nggak masalah. Ya. Gini, mungkin ide out of the box boleh, tapi kalau bisa diperhatikan lagi konsistensi feed kamu tadinya seperti apa. Jadi jangan tiba-tiba Betul. anjlok beda banget gitu ya buat teman-teman Betul. di sini. Boleh out of the Sama box mungkin kamu apa? sama Sama ini, apa, Mas? jangan melanggar UU ITE ya. Nah, apa aja sih Kalian Mas sebenarnya yang bisa melanggar UU ITE mungkin boleh di-spill di sini. apa ya? Aduh. Waduh. Ya kayak mungkin ya kasus-kasus mungkin influencer yang udah gede ketika mereka ditangkap di Ya, polisi gitu ngomongin hoax kayak atau apa. Kayak emang hoax itu emang cepet banget. Ketika kalian datengin engagement kalian ngomongin berita palsu, otomatis banyak yang pro kontra tuh. Cuman bahaya ya, aja sih. Itu keamanan kalian sih. ya, ya. Gitu. Dan ya sebenarnya selain buat keamanan kita juga sebenarnya kan maksudnya kalau bisa apa ya, jangan sampai membuat apa ya orang jadi bingung dengan informasi. Kayak misal mungkin sudah ada informasi yang benar dari salah satu sumber, terus kita menyebarkan informasi hoax yang kita sendiri aja mungkin belum tahu itu kebenarannya gimana, better nggak usah. Cari aman ya, gitu. Jadi jangan melanggar UU ITE juga ya, Mas Dadang ya. Bener-bener. Oke, next question ada lagi? Next question masih banyak. Wow. Oke, challenge ini tuh better untuk jenis postingannya video atau feed, Oh. Mas? Iya, maksudnya feed, cuman mungkin dia mau nanya video atau foto kali ya. Oke. Sebenarnya ini itu lebih ke teknis ya. Mm-mm. Bebas sebenarnya kalian mau video, mau foto, mau berupa teks, mau share konten yang berupa teks itu terserah kalian. Iya. Seperti apanya. Jadi kita nggak ada peraturan bahwa harus foto, harus video, nggak ada. Itu strategi teman-teman. Jadi kalian bisa ngembangin strategi seoke mungkin. Misalnya kalian bikin konten foto doang atau berupa microblog yang teks, ternyata engagementnya kecil atau mungkin reach-nya dapatnya kecil. Ya kalian bisa nyoba pakai video seperti apa, atau mungkin pakai reel seperti apa, pakai GTV seperti apa. Nah, ini tergantung teman-teman nih strateginya seperti apa. Oke. Dan mungkin bisa jadi salah satu strategi karena aku pakai Toba AI tools, jadi aku lumayan agak mau nge-spill nih. Jadi kalau di Toba AI itu kita kan bisa ngeliat tuh Mas, postingan mana sih yang mungkin pada saat kita posting sebelum-sebelumnya itu reachment-nya tinggi, engagement-nya tinggi, impression-nya tinggi. Nah mungkin kalau kamu mau sedikit arahan untuk akun kamu bisa ngelihat di situ mana yang pas engagement-nya tinggi, reachment-nya tinggi, dan juga impression-nya tinggi. Nah mungkin kamu bisa contoh atau mungkin ngulangin lagi tuh postingan sejenis itu gitu. Dan mungkin itu yang jadi salah satu kesukaan dari follower-follower kamu itu. Betul. Gitu. Jadi pokoknya di situ kamu bisa memantau deh gitu. Pakai Toba AI tools itu kamu bisa memantau akun kamu. Gitu. And then pertanyaan lagi mengenai jam postingan. Sekiranya jam terbaik, oh ini tadi udah ya, cuman ada yang ngulang akun yang berbeda, akun yang berbeda yang nanya. Oke, pokoknya intinya dari setelah kamu daftar, kamu udah bisa langsung lihat jam-jam postingan terbaik untuk akun kamu masing-masing ya. Jadi dari situ, dari tools Toba AI, kamu bisa melihat langsung jamnya, kapan, hari apa, dan jamnya jam berapa, itu beda-beda tiap akun, jadi bisa dipantau gitu. Setelah kamu daftar, kamu langsung bisa memantau pakai Toba AI Tools, tenang aja. Karena ketika ikut kompetisi ini, kamu memang harus register di aplikasinya Toba AI, dan itu gratis banget. Ya,
Gratis plus banget gitu. ya. Iya, udah gratis plus banget, dapat benefit, ya kan? Terus sosmed Betul kamu bisa banget. dipantau langsung dari situ, gitu. Tuh. Terus 2 minggu tuh mulai kapan dan sampai kapan? Karena aku baru 2 hari yang lalu connect dengan Toba. Oke, jadi 2 minggu itu mulai tanggal 14 sampai tanggal 28. Nah, Ya. mungkin teman-teman yang baru connect itu bisa buka-buka langsung aja, bisa cek-cek sendiri setiap aplikasinya. Nah, kalau misalnya teman-teman emang ikut challenge ini atau mungkin ingin lebih tahu mengenai WI, itu kita ada grup Telegramnya. Jadi mungkin nanti akan kita share ya nanti di story linknya setiap apa. Nah, kalian bisa masuk ke Telegramnya untuk ngobrol-ngobrol tuh, untuk mungkin konsultasi atau tanya-tanya ke admin kita, seperti apa sih pakai Toba AI ini, caranya seperti apa nih kalau misalnya kalian masih awam banget. Gitu. Tuh. Jadi kalau misalnya untuk Mbak yang tadi siapa yang tanya? Itu baru 2 hari register Toba AI, ya itu buka-buka aja nggak masalah. Apalagi juga tanggal 14 sampai tanggal 28 masih ada waktu kok. Oke. Jadi kalau udah terkonek sama Toba AI masih boleh ya, Mas ya? Boleh. Dan mulainya tanggal 14 sampai tanggal 28 itu untuk tenggang waktu kompetisinya, tapi kalau untuk pendaftarannya maksimal besok jam 23.59. Jadi kamu masih punya kesempatan hari ini, malam ini, besok juga masih ada hari. Tapi kalau bisa sih segera secepat mungkin. Jadi besok kamu mungkin bisa ngeplan nih tanggal 14 sampai tanggal 28 atau seminggu dulu kamu bisa ngeplan nih besok mau bikin konten selama 1 minggu apa aja ya gitu. Kamu masih punya waktu besok gitu. Jadi daftarnya mending hari ini langsung. Gas lah pokoknya. Tuh, gas pokoknya. Itu tadi udah Nita Sidanta yang nanya. Ya, terus di atas tadi ada yang nanya lagi, Kita Media. Kak, yang dinilai ini engage feed atau apa nih? Atau yang lain juga kayak IGTV. Itu masuk juga kok. Jadi untuk IGTV, untuk Reels itu masuk. Jadi itu dalam akumulasi perhitungan di aplikasi Toba AI itu masuk juga. Cuman yang nggak dihitung tuh adalah satu yang jelas-jelas banget nggak dihitung, itu adalah IG story biasa. Karena story biasa itu cuman nge-reach orang yang follow. Orang yang follow teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin soal IGTV, soal di feed Reels itu kan dia bisa masuk explore, bisa dapat reach yang lebih gede gitu. Jadi itu yang dinilai. Betul. Toh lagian kalau misal kita lebih banyak posting story gitu-gitu, itu kan juga hilangnya dalam 24 jam. Sedangkan kalau feed itu akan nempel terus tuh di sosmed kamu. Jadi akan lebih mudah untuk dipantaunya gitu. Jadi kecuali Instagram story ya. Terus tadi di atas-atas ada yang sempat nanya, temanya ditentukan nggak sih Kak? Gitu. Udah dijawab juga sih sama teman-teman di sini yang lainnya. Temanya bebas. Jadi kita juga menegaskan lagi temanya bebas. Kalian mau posting apapun gitu. Bebas. Bebas pokoknya, bebas, gas, gak usah ragu-ragu. Lepaskan karena kamu semua kreativitas kalian. Betul, kamu juga nggak rugi karena dapet tools buat bisa mantau sosmed kamu. Itu kamu nggak rugi loh. Kamu yang ada untung karena bisa ngelihat. Karena bisa ngelihat tuh. Karena kadang kita juga pasti bingung gitu loh. Aku sendiri pun kayak sebagai pengguna Instagram juga sometimes bingung gitu loh. Ya memang sih kita dapat insight dari Instagram, tapi Toba.ai tools ini jauh lebih lengkap untuk kamu bisa memantau sosial media kamu. Betul gitu. Sekali. Ada yang nanya, engagement terbaik itu berapa persen sih Kak yang benar? Ini maksudnya gimana nih? Terbaik untuk dinilai atau gimana? Soalnya kalau di penilaian di challenge ini itu yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya kalian dapat 10% misalnya, itu ya kalau 10% cuma satu, kalian doang itu kalian bisa menang gitu. Cuman kalau misalnya rata-rata ya, kalau kita mau rata-rata ya itu sebenarnya kalau rata-rata dan di luar dari challenge ini itu sekitar 4-5 itu udah dalam zona hijau lah, udah oke lah. Oke. Gitu. Jadi beda ya, Mas Dadang, engagement persentase untuk kompetisi ini sama untuk biasanya itu beda nggak sih? Karena kalau kompetisi kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada yang temen yang karena tinggi-tinggian kan.
kita bilang bahwa yang oke itu 4, ternyata ada yang bisa sampai 20 atau berapa persen, nah itu yang jadi menangnya gitu. Karena pada suatu kasus bisa Oke. jadi engagement-nya gede banget gitu. Nah, cuman kalau misalnya di luar ini ketika kalian main Instagram biasa, itu angka 45 itu udah oke, udah lumayan lah. Udah lumayan ya. Oke. Hmm. Semoga menjawab pertanyaannya si Laila Aleal ya. Oke, kita lanjut pertanyaan lainnya. Aku agak scroll ke atas ya, scroll up. Oh, ini tadi yang nanya soal jam terbaik buat postingan, tadi udah dijawab. Itu bisa langsung dipantau di Toba AI-nya nanti. Lah, oh, ada yang ini bukan bertanya tapi ini pesan. Live IG-nya nanti di-save ya, Kak, gitu. Siap. Nanti kan kita shift. Harus di-save dong. Jadi yang mungkin ketinggalan atau mungkin tadi ngikutinnya baru join terakhir-terakhiran ini, nanti bisa lihat lagi. Betul. Oke. Ada yang nanya, saya nggak ngerti nih challenge-nya. Oke, kita ulang lagi dari awal mungkin Mas Dadang. Oke, akan saya ulang dari tadi. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin belum paham seperti apanya, karena kan ini bisa dikatakan adalah challenge yang segmented ya untuk teman-teman yang udah mengerti Instagram. Jadi bukan Instagram itu untuk stalking mantan atau untuk hal yang tidak mungkin kurang jelas gitu. Nah, ini orang-orang yang udah mulai Instagram, bahwa Instagram itu bisa punya potensi untuk cari cuan. Nah, jadi mungkin teman-teman yang mungkin belum ke arah sana, mungkin masih bingung, yang selama ini mungkin pakai Instagram untuk stalking mantan, untuk nyebar hoax atau untuk nyebar apa gitu kan, mungkin masih bingung. Jadi yang jelas ini adalah salah satu challenge untuk teman-teman untuk menaikkan, menggrow, menumbuhkan reach, impression, dan engagement dalam waktu 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu kalian bisa melakukan apapun itu, kecuali beberapa hal lain seperti melakukan kecurangan-curangan seperti paid promo dan teman-temannya, itu ada di peraturan juga. Kalau kalian daftar itu ada peraturan di situ, tapi secara jelas kalian bebas untuk konten apapun selama tidak menyinggung SARA, selama tidak kena UU ITE juga. Kalian bisa konten apapun, mau Reels, IGTV, mau feed biasa atau apapun itu, untuk menaikkan 3 tadi, reach, impression, sama engagement. Nah, yang kenaikannya paling tinggi inilah yang menang gitu. Oke, itu tadi challenge-nya ya buat kamu yang tadi baru join dan belum ngerti ini challenge-nya apa sih sebenarnya. Jadi challenge-nya adalah kamu ngonten selama 2 minggu, terus kamu dikasih tools gratis dari kita untuk memantau gimana sih pertumbuhan reachment, engagement, dan juga impression sosial media kamu atau IG kamu. Dan dari situ nanti juga akan dilihat konsistensi untuk reachment-nya, engagement-nya, impression-nya. Nah, itu yang akan dinilai, bukan jumlah follower ya. Sekali lagi ditegasin itu. Oke, ini tadi dia memastikan lagi bebas ya, bebas temanya, bebas. Betul. Apa ya ini ya tadi? Kak, memungkinkan nggak Toba ini dipakai untuk memantau lebih dari 1 akun? Oh, bisa. Jadi kita ada upgrade lagi itu. Jadi ada di bagian atas itu ada plus akun, kalian bisa nambahin. Nah, kalau mungkin ini soalnya saya teknis banget ya, jadi mungkin kurang jelas. Tapi kalau pengen tahu, kalian bisa gabung ke Toba AI Community. Itu nanti mungkin akan aku share di story linknya mana. Jadi kalian bisa gabung di situ. Kalian bisa tanya-tanya penggunaan Toba itu seperti apa. Terus ada juga ekspor data. Jadi kalau kalian pengen lihat data itu di ekspor di CVS, kalian bisa download gitu. Dan ada fitur lain juga. Jadi kalian mungkin kalau bingung bisa gabung itu aja. Oke. Ya, dan itu tadi untuk data yang bisa diunduh yang CVS tadi itu kamu bisa milih ya. Misal kamu datanya yang mau dilihat adalah mau mantau nih hashtag aku yang reachment, engagement, sama impressionnya bagus tuh ada apa aja sih? Itu bisa di-download ya, Mas Dadang ya datanya. Bisa di-download. Gitu. Bisa di-download, bisa kamu langsung pantau hashtag apa aja sih yang pernah aku taruh di sosial media aku terus bagus reachment-nya gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gak mayan susah ya kalau di sini nih karena ketumpuk-tumpuk gitu. Kayak PR sekolah aja ketumpuk-tumpuknya. Kak, kalau
PFP termasuk pelanggaran bukan? Apa itu PFP? Nah, aku juga nggak tahu nih PFP itu apa ya? Mungkin boleh dijelasin siapa nih akunnya? Namanya PFP. Fafa.nime. PFP itu apa? Konten yang kita buat boleh di-share nggak, Kak? Di-share kemana nih maksudnya? Saya jadi bingung. Enggak, kalau teman-teman Konten bingung PFP itu apa ya? mungkin bisa nanti DM aja kalau misalnya bingung ya. Kalau misalnya pengen Betul, jelasin betul. lebih lanjut lagi. Boleh. Tenang kok, nanti nggak akan kita balas. Ya, saya balas dong. Balas dong. Nggak Balas mungkin dong. enggak dong. Jangan dong. Sama tadi mungkin yang kalau apa namanya? Yang PFP itu tadi itu nanti langsung dijelasin via DM aja. Terus masih akun yang sama tadi nanya, kita boleh nggak sih share konten kita? Share kemana nih? Ke story atau mungkin kemana? Kalau ke story ya Mungkin boleh-boleh kalau aja sih misalnya ya Mas ya. boleh aja. Karena kalau misalnya ini strict juga nih. Kalau nge-share konten di story, mungkin orang yang belum kena kontennya, belum lihat kontennya bisa lihat. Itu juga bisa. Benar-benar. Itu trik juga sih. Benar. Jadi kalau kamu habis posting feed itu kan biasanya ada orang-orang yang menambahkan akhirnya feed kamu ditaruh di story untuk ya itu tadi. Itu salah satu Cuma kalau- trik juga. Kalau Ya, halo. Tadi buffering nih. Gimana? free, mungkin bisa dijelasin dikit ya. Jadi untuk teman-teman yang mau apa namanya nge-share itu jangan share di grup-grup WA atau di grup lainnya karena itu melanggar banget. Jadi karena kita optimasi Instagram, jadi ya yang dioptimasi lah Instagramnya seperti itu. Ya. Jadi kalau share di story masih boleh ya, Mas Dadang? Boleh. Ya. Buffering lagi nih teman-teman. Oke, gimana? Halo? Ya, berarti boleh di-share di story dan story akun masing-masing ya. Betul sekali. Oke. @kita media. Oke, thank you Kak. See you soon. Oke, ditunggu ya. Oke. Ditunggu kita nanti berjumpa di grup Telegram untuk bisa lanjut tanya-tanya lagi. Kita share juga. Ini. Yang penting gimana? Ada lagi yang mau tanyakan? Ada. Tadi kita melanjutkan si Laila. Share ke grup-grup WA atau yang lainnya gitu Kak, biar orang lihat dan mau komen. Nah, itu juga jangan juga karena kan kita targetnya di sini optimasi Instagram ya. Jadi kalau kita nge-share di grup WA, di Facebook itu otomatis kan nggak optimasi original, nggak organik kan? Karena itu ada bantuan dari luar. Jadi yang fokusan sini adalah organiknya dari dalam Instagram itu. Mau share ke story boleh, tapi kalau share di grup WA yang lainnya itu jangan. Ini lumayan agak tricky juga tadi pertanyaannya. Boleh di-share di story, tapi kalau story orang lain gimana Kak? Jangan. Kalau orang lain tuh melakukan itu tanpa melakukan. Masuk kah? Udah? Penuh dengan kebufferingan. Ya, kalau story orang lain gimana Kak? Nggak masalah selama kan kita juga sering nge-share ke story konten orang ke story kita kan. Dan kalau itu dilakukan dengan sukarela dalam artian nggak diminta itu nggak masalah sih sebenarnya sih. Tapi kalau diminta itu tricky juga sih. Itu secara akhlak kayaknya kurang sih. Karena yang dilihat di sini kan ini ya, maksudnya pertumbuhan atau konsistensinya selama itu organik ya. Jadi kalau bisa ya kalau memang orang lain tertarik sama konten kamu, terus orang itu akhirnya otomatis nge-share di story mereka, it's okay. Tapi kalau kita minta atau mungkin kita share dulu ke mereka terus minta untuk di-share, kayaknya itu kurang ini ya, Mas Dadang. Kurang organik ya kalau kayak gitu, kurang natural gitu loh. Itu kan berarti kan kita nge-share dulu ke orang lain. Tuh, semoga terjawab. Betul. Sejauh ini pertanyaan sudah kejawab semua sih ya. Kalau merasa ada yang belum terjawab, bisa bertanya langsung DM. Atau kalau aku sih ya jadi kamu. Kalau aku jadi kamu sih mendingan daftar dulu
terus kita Betul. join ke grup Telegramnya. Nah, nanti di situ pertanyaanmu akan kita jawab semua gitu. Yang jelas kalian harus daftar secepatnya karena besok yang terakhir. Jadi kali ini juga daftar, jangan sampai kelupaan. Betul banget. Jadi, Betul sekali. Toba AI Challenge ini bakalan ditutup besok tanggal 13 Juli. Dan kompetisinya akan dimulai tanggal 14 sampai tanggal 28, which is itu PPKM. Jadi buat kamu daripada gabut WFH, gabut PPKM, masih belum tahu ngeplan ngapain gitu ya, biar bermanfaat gitu, kamu mendingan daftar sekarang juga, masih ada waktu sampai besok. Terus kamu besok tuh masih punya waktu untuk ngeplan nih, kamu mau bikin konten apa selama 2 minggu supaya reachment, engagement, dan juga impression dari akun Instagram kamu bisa terpantau pakai Toba AI Tools gitu. Dan tentunya ada hadiah-hadiah menarik, jadi nggak usah khawatir, benar. Jadi kamu nggak usah khawatir, selain kamu juga dapat tools untuk bisa mantau akun sosmed kamu, tapi kamu juga berkesempatan bisa menangin hadiah-hadiah menarik. Hadiahnya apa aja, Mas Dadang? Boleh Tadi mungkin ada smartwatch, ada Mi Band, ada TWS, ada juga OVO 100.000, ada kosmetik, ada akun premiumnya Toba yang seharga 1 juta rupiah. Nah, menarik banget dan banyak hadiahnya. Jadi ini kesempatan buat kamu untuk menang itu juga makin banyak. So, ini tadi oke. Thank you Kak, terima kasih. Terima kasih. Sia ya. See you. Sampai bertemu Thank you di semuanya. akun Telegram kita. Jadi segera daftar sekarang. Terima kasih juga buat Mas Dadang dari toba.ai. Semoga ini tadi informasinya mengenai Toba AI Challenge bisa tersampaikan dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah dan bisa memberikan sebuah pantikan semangat baru buat teman-teman di rumah supaya bisa ngonten, bisa beraktivitas secara maksimal meskipun PPKM ataupun meskipun mereka WFH gitu. Betul sekali. Oke. Jadi sehat selalu buat teman-teman semua, ditunggu daftar untuk Toba AI Challenge. Mas Dada juga sehat selalu, kita berpisah dulu. Insyaallah. Semoga nanti kita bisa live di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Assalamualaikum, sehat selalu semua. Salam.